Mungkin itu hanya alasan kau untuk cari yang lain. Kalau memang kau itu sudah bosan, bilang aja langsung. Kalau memang aku itu bosan, aku itu nggak datang ke sini. Udah lama abang nunggu aku di sini. Dari tadi siang aku di sini, sekarang itu udah mau maghrib. Masih sempat-sempatnya kau melemparkan pertanyaan seperti itu kepadaku. Udah lama. Tapi nggak Nyayang bilang. Baru aja kau SMS. Kok kau salahkan aku? Terus menjawab. Tadi malam ku bilang siang kita udah sampai di sini. Tapi buktinya kau telat. Atau aku itu ngomong kau itu nggak pernah paham. Jangan-jangan kau juga telat 3 bulan. Jangan gara-gara kau kalah main skater emosimu kau lampiaskan sama aku. Itu semua gara-gara kau juga. Karena aku kesal ku bikin max bet 500 spin di Fafa. Oh ya? Jadi aku kau salahkan? Ya jelas salah kau salahkan. Biasanya kalau aku lagi santai paling bet 4,5. Jadi kalau kira-kira Fafa bikin kau menang? Menang lagi kau bilang big win aja enggak? Kalau kau menang, kau tanya si Iqbal ya? Hah? Udah puluh B utangku sama dia itu bikin aku stres. Itu kan salah lo. Aku nggak pernah nyuruh kau itu main skater. Kau yang kalau main skater, jangan kau bikin sama aku gilamu. Ya kalau aku itu jackpot, aku itu tidak pernah hitung-hitungan sama kau belikan kamu tas, selop, belikan apa lagi tuh makeup. Giliran tentu kan banyak cerita kau. Tas rete usimi pinamar pakai do. Tas monja do. Apapun yang kau beli sama aku itu nggak pernah aku minta samamu. Oke lah, bilang aja kau orang gila. Enggaknya kau minta tapi aku belikan itu karena aku itu sayang sama kamu. Percuma aku buktikan sayangku sama kamu tapi kamu tidak pengertian. Kau pikir caramu itu sudah cara yang tepat? Ku tengok di kau bukan lagi seperti yang di awal. Kalau memang aku itu sudah berubah, mungkin itu hanya alasan kau untuk cari yang lain. Kalau memang kau itu sudah bosan, bilang aja langsung. Kalau memang aku itu bosan, aku itu nggak datang ke sini. Tapi kau yang lebih mementingkan skater daripada aku. Engkau bersamanya, anggaplah diriku yang tak pernah ada. Aku mohon jangan lukai hatinya, cukup aku saja. Bila nanti engkau tak bahagia, kembalilah, pintu selalu terbuka. Namun hati takkan bisa kembali seperti dulu. Selamat malam, Shalom. Puji nama Tuhan, masih bersama kami untuk terus menemani saudara setiap waktu. Dan kami tidak pernah lupa untuk menyampaikan kabar sukacita dalam setiap aspek hidup kita. Nah, saudara sudah menonton cuplikan ya, atau bagian dari video yang barusan kita putar, itu mengenai tentang sebuah ya, pendekatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Ya tentu dalam aspek itu mereka masih belajar ya, menjejaki seperti apa hati pasangannya. Jadi dua-duanya mereka belajar dalam arti kata melihat sejauh mana atau betapa hati mereka untuk boleh saling memahami antara satu dengan yang lain. Dan kita tahu bahwa
dua pasangan laki-laki dan perempuan memiliki hati dan juga peran yang berbeda, dan juga sifat, karakter, tingkah laku. Nah, ini yang mau disatukan dua-duanya. Nah, oleh sebab itu pelajaran demi pelajaran yang kita lihat dalam hidup kita ini adalah cermin dan satu ketetapan Tuhan bagi mereka yang melakukan sebuah wujud dari perkawinan atau pernikahan. Dan landasan itu kita akan memulai dari apa yang disampaikan oleh Allah bagi hidup kita. Nah, kita tahu bahwa dimulai dari ciptaan Tuhan, ya, yaitu manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, yaitu Adam. Nah, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-21, saya akan bacakan bagi kita semua supaya kita dapat dicerahkan untuk memahami kemana tujuan Tuhan, ya, bagi hidup kita. Apa yang mau kita ambil dari apa yang sudah dipraktekkan, ya, oleh Allah melalui ciptaannya, yaitu Adam. Ayat yang ke-21 di sini dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ya, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, kalau kita menyimak dari ayat ini, ya, bahwa Allah, ya, membuat Adam tertidur, ya, dan saat dia tertidur dan Allah bertindak untuk mengambil, ya, rusuk atau salah satu rusuk sebelah kirinya Adam untuk dibentuk oleh Allah menjadi seorang penolong bagi diri. Dan kita tahu bahwa pertama sekali Adamlah yang paling pertama dibentuk, baru kemudian perempuan itu. Dan kita melihat bahwa Adam itu terlelap, ya, ketika istrinya sedang dibentuk oleh Allah. Ya, mengapa demikian? Supaya, ya, tidak ada peluang, ya, tidak ada peluang, ya, untuk mengatur roh Tuhan dalam pembentukan perempuan itu. Nah, oleh sebab itu Tuhan membuat, ya, Adam itu terlelap. Artinya terlelap itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nah, di sana ada sebuah kerelaan yang tidak dimiliki oleh Adam. Bagaimana Allah membentuk, ya, perempuan itu yang hendak diberikan oleh Adam. Kita tahu bahwa dalam terlelapnya Adam, itulah kesempatan Allah untuk mengambil, ya, salah satu rusuk Adam dan menutupnya dengan dagingnya. Nah, kalau kita melihat dalam ayat berikut, di ayat yang ke-24 dikatakan oleh Allah, firman-Nya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudaraku, yang mau kita petik dari sebuah perkawinan atau pernikahan, pasangan
atau calon pasangan laki-laki dan perempuan, ini adalah sebuah proses yang begitu indah di hadapan Tuhan, bagaikan Kristus dengan jemaatnya. Kita tahu bahwa laki-laki adalah kepala dari istri, dan istrinya itu adalah mahkota oleh suaminya. Saudara ketika melihat seorang suami atau seorang laki-laki yang sudah beristri, ya, saudara akan melihat mahkota yang terlilit di kepala suami. Ya. Mahkota yang indah yang diberikan oleh Allah juga kepada Adam. Nah, oleh sebab itu, yang mau kita petik dari peristiwa ini adalah alangkah indahnya sebuah perkawinan. Ya. Di mana perkawinan itu menghasilkan sebuah kasih sayang antara suami dan istri, bagaikan antara Kristus dengan jemaatnya. Nah, ini menggambarkan kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, untuk menjemput istrinya, untuk menjemput kita, untuk dibawa masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Ini adalah gambaran, saudara. Maka oleh sebab itu, kekristenan tidak mengenal yang namanya poligami, tidak mengenal memiliki istri lebih daripada satu. Sebab awalnya bahwa Allah memberikan perempuan itu menjadi penolong bagi suami. Saudara bisa melihat tidak pernah Allah menyediakan dua penolong atau dua perempuan untuk suaminya, apalagi 3 dan 4 dan seterusnya. Tetapi Allah memberikan seorang penolong, seorang perempuan yang mengasihi suaminya, yang diambil dari tulang rusuk. Itu menandakan bahwa tulang rusuk yang selalu diapit oleh seorang laki-laki dilindungi, ya. Dan itu menjadi gambaran bagi kita bahwa suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Praktik itu, ya, tidak ditemukan di agama manapun kecuali di dalam kekristenan. Dan praktek yang tercatat di dalam Alkitab tentang penciptaan Adam yang pertama, ya, baru Tuhan Allah melihat supaya sepadan, diambilnya lah tulang rusuk Adam untuk dibentuk menjadi seorang penolong, itu perempuan. Mengapa tidak diambil dari tulang kaki atau tulang kepala atau tulang siku tangan, ya, supaya lebih besar? Tetapi Allah mengambil dari tulang rusuk, ya. Tentu ketika Allah mengambil tulang rusuk Adam, Allah harus membuat laki-laki itu tertidur supaya tidak ada campur tangan siapapun dalam pembentukan itu. Tentu ketika dia mengambil tulang rusuk itu,
sungguh akan mengalami sakit yang luar biasa. Sungguh akan mengeluarkan air dan darah. Tetapi Allah membuat Adam tertidur lelap, pasrah akan semuanya itu. Dan Allah menutup lagi luka atau bekas pengambilan tulang rusuknya dengan dagingnya. Saudara, ini jadi gambaran bagi kita, orang-orang percaya kepada Kristus. Saudara akan melihat betapa Yesus tertidur lelap di kayu salib, sehingga ada seorang serdadu Yahudi atau tentara Romawi pada masa itu yang memastikan apakah Yesus sudah mati atau tidak, sehingga dia menombak lambung Yesus dan mengeluarkan darah dan air. Air itu melambangkan sebuah pembasuh, menyucikan, ya, membasuh dosa, luka-luka kita. Dan darah itu sebagai korban. Dan kita tahu bahwa orang atau seseorang yang melakukan atau yang menombak lambung Yesus dari tentara Romawi yang memiliki penglihatan atau mata yang tidak normal pada saat itu, saudara, ketika dia menombak lambung Yesus, terperciklah darah dan air itu ke bola mata si serdadu. Saat itu juga biji bola mata serdadu itu menjadi sempurna. Walaupun itu tidak dicatatkan dalam Alkitab, karena kemungkinan besar kesaksian itu tidak banyak diketahui orang pada saat itu, saudara. Tapi buku-buku atau tradisi peristiwa itu dicatatkan dengan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi sebuah hal yang sangat indah di mata Tuhan. Alangkah baiknya seorang laki-laki menemukan kekasihnya yang diberikan oleh Tuhan. Tidak bisa kalau tidak diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pasangan yang dipasangkan kepada seorang laki-laki itu berasal dari Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, ketika si perempuan atau calon mempelai perempuan itu harus mendapat restu dari kedua orang tuanya. Sebagai orang tua yang kita lihat di mana otoritas Tuhan ada pada mereka. Atas restu kedua orang tua, maka itu adalah pilihan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Sebab itu saya berharap pasangan muda-mudi yang hendak menjadi pasangan atau calon pasangan suami istri harus belajar mengenal siapa yang menjadi pasangan. Laki-laki harus mengenal bagaimana calon pasangannya, dan calon mempelai perempuan juga harus belajar bagaimana calon pasangan itu menjadi sebuah pasangan yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan anak-anak kita, pemuda-pemudi, untuk menghargai apa yang menjadi keputusan Tuhan
apa yang menjadi keputusan kita. Kalau apa yang menjadi keputusan kita, maka kita adalah orang yang sia-sia, yang melakukan segala kehendak kita menurut pikiran dan akal kita. Tetapi Tuhan katakan bagi kita bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan satu penolong, perempuan yang sepadan, istri yang sepadan kepada suami. Hanya satu, sampai maut memisahkan. Hanya kematianlah yang dapat memisahkan pasangan suami istri menjadi pasangan yang indah di mata Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak muda yang Anda kasihi dalam Kristus Yesus, belajar mengenai firman Tuhan. Belajar apa yang Tuhan mau bagi kita. Karena pernikahan hanya dilakukan sekali untuk selamanya, sampai maut memisahkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yeah.